Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah azana wa iyyakum. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selalu senantiasa tetap berikan kepada kita terus menerus. Salah satunya adalah kita bisa berada bersama di sini, berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka kita sama-sama melaksanakan salat secara berjamaah maghrib dan salat isya, dan juga kita sama-sama mengambil faedah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan langkah kaki kita di dalam menuju masjid ini untuk menuntut ilmu menjadikan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang seseorang menempuh suatu jalan, yang mana jalan tersebut adalah dia berusaha untuk mencari ilmu ad-din, ilmu agama, bukan ilmu yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji yang insyaallah janji ini akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita begitu beruntungnya menjadi hamba-hamba Allah yang kita berada dan kita semangat untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, yang mana hati ini pada saat kita berada di luar sana begitu banyak zaman sekarang kemaksiatan di mana-mana. Setiap kita melangkahkan kaki kita keluar, begitu banyak yang kita jumpai hal-hal kemaksiatan. Maka ini akan menggerus hati iman terus menerus. Kalau kita tidak hilangkan, kalau kita tidak tepis, kalau kita tidak isi dengan hal-hal dengan kebaikan, hal-hal dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dengan menuntut ilmu, maka hal tersebut bisa membahayakan diri kita. Tapi alhamdulillah Allah memilih kita, melangkahkan kaki kita sehingga kita bisa menuju
majelis Allah, majelis ilmu, yaitu kita mendengarkan hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sebuah pembahasan yang baru terkait dengan permasalahan tentang fikih. Yang mana fikih yang ingin kita bahas adalah kita ambil dari suatu kitab matan yang dikenal dengan Al-Ghayah wa Taqrib, atau dikenal dengan matan Taqrib, atau dikenal dengan matan Abu Syuja'. Kitab tersebut adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja', yang beliau nama aslinya, nama kunyahnya Abu Syuja', yang nama aslinya adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullah. Kitab tersebut beliau tulis pada masa beliau di tahun abad ke-5 Hijriyah, abad ke-5, yang mana atas permintaan para teman-teman beliau yang juga para ulama, yang mana beliau adalah Al-Qadhi, hakim, bahkan beliau adalah menteri pada zaman tersebut. Dikatakan Abu Syuja', bapaknya pemberani, yang beliau betul-betul menegakkan keadilan. Beliau betul-betul meniti kebenaran dalam memutuskan perkara apapun tanpa pandang bulu, dan beliau digelari dengan Abu Syuja'. Pada hari ini semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwasanya beliau ini termasuk salah satu ulama yang mana memiliki umur yang panjang. Usia beliau sampai 160 tahun. Umur yang sangat panjang. Dan pada saat beliau menjadi qadhi, bahkan diangkat menjadi menteri, beliau begitu tenar, beliau begitu alim. Akan tetapi pada masa akhir-akhir beliau mengasingkan diri. Beliau tidak mau tunduk kepada dunia, padahal beliau mengabdi untuk Islam. Beliau mengabdi untuk kaum muslimin. Akan tetapi pengabdian beliau tidak menjadikan dirinya terhanyut kepada dunia. Itulah watak sifat para ulama, para orang-orang yang berilmu. Kalau orang-orang yang berilmu, maka karakteristik dari orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, maka dia selalu senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa dia berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia disibukkan dengan urusan dunia. Sebagaimana para sahabat, pergi berladang, bercocok tanam, menanam kebun kurma, memanennya, itu adalah urusan dunia. Akan tetapi mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah para ulama, para alim, orang yang berilmu. Dengan keilmuannya, maka dia menjadi hamba Allah yang takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah al-ulama, orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Dan ilmu yang dikatakan yang takut
bukan berarti dia banyak mengetahui urusan ilmu agama. Dia hafal Al-Quran, dia hafal ribuan hadis, bahkan dia hafal beberapa kitab sahih seperti Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak hanya dia hafal, tapi dia juga beramal, mengamalkan ilmunya. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, al-ulama idza alimu amilu. Ulama itu apabila dia berilmu, maka dia akan beramal. Ini karakteristik dari ulama. Apabila dia berilmu, maka dia beramal. Tidak hanya dia memiliki ilmu tapi tidak mau beramal. Sebagaimana orang-orang Yahudi al-maghdub, banyak ilmunya tetapi tidak mau mengamalkan, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza amilu syughilu, apabila dia memiliki ilmu kemudian beramal, maka dia akan disibukkan. Disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan ilmu dan amalnya, dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jalannya orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Bahkan para ulama mengatakan bahwasannya seseorang yang berilmu itu lebih disukai daripada seseorang beribadah salat sunnah, menuntut ilmu, belajar semalam suntuk, itu lebih disukai daripada dia salat malam semalam suntuk. Kenapa? Dengan ilmunya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli ibadah yang dia hanya beribadah kemudian dia tidak bisa memaknai ibadahnya, maka belum tentu menjadikan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hayatnya Imam Al-Qadhi Abu Syuja', beliau menjadi abdi hamba Masjid Nabawi. Beliau berusaha untuk menjadi, istilahnya zaman sekarang adalah pelayan, ya. Pelayan dari Masjid Nabawi, membersihkan masjid, kemudian memuliakan tamu. Maka ini menunjukkan ketawaduan beliau, menunjukkan keutamaan beliau, yang mana beliau adalah sekelas seseorang yang dia pernah menjadi qadhi, pernah menjadi menteri. Dia tidak malu untuk menjadi pelayan. Tidak pernah kita dapatkan zaman sekarang. Tidak pernah kita dapatkan yang dia menghabiskan umurnya pada saat dia di masa-masa pensiun menjadi abdi pelayan, pelayan rumah Allah, membersihkan masjid, melayani para tamu Allah. Tidak pernah kita dapatkan. Dan inilah sosok orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajatin mimman nasya, sesungguhnya kami angkat beberapa derajat orang-orang yang kami kehendaki dengan ilmunya. Fauqa kulli ilmin alim. Dan ingat, semakin tinggi berilmu, fauqa kulli alim, pasti ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Sehingga apa, orang yang berilmu akan selalu dia rendah. Dia akan merendahkan hatinya bahwasanya masih ada yang lebih berilmu lagi. Tidak ada apa-apanya ilmunya dia. Bukannya dia belajar semakin sombong, orang lain semakin direndahkan, orang lain semakin disepelekan, orang-orang yang tidak belajar dijelek-jelekkan. Ini bukan bagian dari orang yang berilmu. Semakin berilmu dia akan semakin sopan, semakin berilmu dia akan semakin tawadhu.
Semakin berilmu dia akan semakin berinteraksi dengan baik kepada masyarakat sekitarnya. Kalau dia sudah acuh tak acuh terhadap tetangganya, acuh tak acuh terhadap masyarakat, dan selalu merendahkan mereka, ini bukan dikatakan seorang itu berilmu. Maka seorang yang berilmu, maka dia semakin tawadhu'. Dia berusaha untuk mengambil hati para kaum muslimin, berusaha mengajak mereka di dalam kebenaran. Ayo kita sama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Surga bukan milik kita sendiri. Surga bukan milik sebagian kelompok. Surga sangat luas. Kita berusaha untuk mengajak saudara-saudara kita menuju surga Allah. Kalau kita bersikap acuh tak acuh, kalau kita bersikap menyepelekan, kalau kita bersikap merendahkan, itu pertanda bahwasanya kita mau menang sendiri, kita mau masuk surga sendiri. Kita nggak mau ngajak orang masuk surga. Kalau tanda-tanda seperti ini, berarti dia termasuk orang-orang yang sombong. Sudah sepantasnya bagi dia untuk mengajak mereka, mengajak orang-orang untuk sama-sama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang mana beliau menuliskan kitab tersebut sebagaimana dituliskan. Beliau mengatakan bahwasanya sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullahu taala. Sebagian teman-teman kami meminta kepada saya, sahabat-sahabatku, semoga Allah menjaga mereka, an a'mala mukhtasiran fil fiqhi, agar aku membuat sebuah ringkasan di dalam ilmu fikih ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, didasarkan kepada madhab Imam Asy-Syafi'i. Para ini semoga dimurkai Allah Subhanahu wa taala, madhab Imam Syafi'i adalah madhab terbesar. Tidak hanya terbesar pada zaman ini, bahkan terbesar dalam setiap abad, setiap zaman. Mazhabnya Imam Abu Hanifah adalah sebuah mazhab yang mana pada zaman beliau tersebut begitu banyak fitnah tentang hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, sehingga dasar dari mazhabnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, diletakkan kepada ar-ra'yu. Bagaimana kita berusaha untuk mengedepankan, mengambil istinbat dalam menghukumi menggunakan dengan ra'yu. Karena begitu tersebar hadis-hadis yang susah untuk dipilih-pilih. Kemudian ada mazhabnya Imam Maliki. Mazhabnya Imam Malik didasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ulama besar di kota Madinah. Dan beliau terkenal dalam masalah hadis dan masalah fikih. Akan tetapi dasar fikih beliau didasarkan kepada hadis, asar. Dan kemudian yang ketiga adalah mazhabnya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang mana mazhabnya Imam Syafi'i, yang pada awalnya Imam Syafi'i berguru kepada
muridnya Imam Abu Hanifah di Kufah, di Irak. Sehingga dasar yang dimiliki Imam Syafi'i dengan kecerdasannya, maka terpengaruh dengan mazhabnya Abu Hanifah dengan ra'yu. Kemudian setelah itu beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah. Dan pada saat belajar dengan Imam Malik, yang dia adalah kiblatnya hadis, dengan dasar ar-ra'yu, maka beliau belajar sampai Imam Malik meninggal dunia. Dengan dasar apa? Hadis. Beliau memiliki dasar apa? Ar-ra'yu. Maka beliau berusaha membuat mazhab, yang mana dasar mazhab beliau satu-satunya mazhab yang beliau sendiri memulainya dengan kitab-kitab beliau. Dibandingkan dengan mazhab yang lain, yang memunculkan mazhab yang lain itu adalah murid-muridnya. Akan tetapi Imam Syafi'i, beliau membuat sebuah tulisan-tulisan yang mana didasarkan kepada penggabungan di antara ar-ra'yu dan hadis. Menggabung apa? Ar-ra'yu dengan al-hadis. Maka dengan kecerdasan beliau menjadi ulama besar, bahkan mazhab terbesar di setiap zaman. Kemudian yang keempat, mazhabnya Imam Ahmad, dan beliau adalah mazhab yang terkenal dengan ahlul hadis, ahli hadis, memiliki hafalan hadis, imam yang sangat banyak, 300.000 hadis beliau hafal, baik yang sahih maupun yang dhaif, dan menjadikan rujukan para ulama, salah satu di antara rujukan para ahlu hadis pada zaman tersebut. Maka kalau kita mengambil perbandingan di antara mazhab-mazhab yang ada, maka setiap mazhab memiliki karakteristik masing-masing. Apakah boleh seseorang itu bermazhab? Maka jawabannya, karena ilmu agama adalah ilmu yang luas. Ilmu agama adalah ilmu yang luas. Pada saat seseorang ingin memulai belajar, maka tidak akan mungkin dia bisa menguasai ilmu agama sebagaimana menguasai para sahabat langsung dibimbing oleh Rasulullah. Maka pasti dia akan membutuhkan metode bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah mazhab. Dengan berbagai macam 4 mazhab yang ada, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Hambali, maka setiap mazhab memiliki metode masing-masing di dalam menuntun ilmu agama. Sehingga apa? Kita yang awam berusaha untuk dimudahkan di dalam memahami. Kalaulah kita belajar tanpa bermazhab, maka kita mau ngambil metode yang mana? Dengan penjelasan siapa? Karena apa?
Karena ulama-ulama yang sekarang belajar, mereka mendalami berdasarkan mazhab-mazhab, metode-metode yang sudah tersusun oleh mazhab, semakin kuat. Bagaimana menumpu tingkatan? Ya, pertama dari matan, belajar matan, mazhab ini matan. Kemudian belajar dari syarahnya, penjelasan. Ya. Kemudian perselisihan di antara mazhab yang satu dulu. Kemudian setelah itu ditingkatkan perselisihan di antara para mazhab yang lain. Kemudian sampai tingkatan mufti, mujtahid mutlak, yang dia bisa memutuskan hukum di antara mazhab-mazhab yang ada. Sebagai contoh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau adalah murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana mereka belajar dimulai dari mazhab. Syekhul Islam belajar dimulai dari mazhab. Kemudian setelah itu beliau menjadi mufti, menjadi mujtahid mutlak karena keluasan ilmunya. Begitu juga dengan para ulama-ulama yang lain. Maka belajar dengan mazhab. Nah, pertanyaan adalah apakah boleh seseorang belajar dengan tanpa mazhab? Sebaliknya, ya, kalau dengan mazhab maka itu diizinkan, dibenarkan. Karena tidak akan mungkin seorang bisa mampu menyerap semua ilmu agama. Maka jawabannya bagaimana seseorang belajar tanpa bermazhab? Maka jawabannya memang tidak ada dikatakan bahwasanya wajib atas kalian untuk bermazhab, tidak ada dalilnya. Dalilnya adalah kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Pada saat kita belajar tanpa bermazhab, maka yang harus menjadi perhatian kita adalah kita pasti belajar dengan para ulama. Para ulama yang mana? Otomatis para ulama tersebut, kalau kita belajar dia adalah ulama mujtahid mutlak, yang dia bisa memberikan mufti fatwa dengan berbagai macam mazhab, pasti asal dasar pada saat dia belajar itu adalah dengan mazhab. Otomatis apa? Otomatis kita akan juga mengambil metode yang dia ambil. Pernah suatu ketika Syekh Fauzan hafizallah pernah ditanya tentang bolehkah kami menuntut ilmu dengan bermazhab. Di kesempatan yang lain ditanya, bagaimana kalau kami menuntut ilmu dengan tanpa mazhab? Maka jawaban beliau, bagaimana mungkin seseorang akan bisa memahami agama dengan tanpa mazhab? Karena di sana ada metode-metode bagaimana seseorang untuk bisa memahami agama. Dan beliau mengatakan yang tidak diperbolehkan seseorang di dalam bermazhab adalah dia taklid buta. Taklid buta. Dia bermazhab, dia taklid buta. Pokoknya mazhab ini ya ini. Adapun pada saat disampaikan kebenaran, perbedaan, ini seperti ini, dalilnya seperti ini, hadisnya misalnya lemah yang diambil pada mazhab ini, ya, tapi dia taklid buta, maka ini yang dilarang dan ini dicela. Karena kita dituntut untuk mengikuti dalil, bukan dituntut untuk mengikuti mazhab. Maka pernah suatu ketika Abdullah ibnu Abbas begitu marahnya
Aqulu qaulullahi wa qaulur rasul wa taqulu qaula Umar, qaula Abu Bakar wa qaul Umar. Aku menyampaikan kepada kalian perkataan Allah dan perkataan Rasul, tapi engkau membawakan perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar. Beliau marah. Hampir saja petir menyambar kita semua. Aku mengatakan perkataan Allah, firman Allah, perkataan hadis. Kemudian kalian sampaikan perkataan Abu Bakar Umar. Abu Bakar Umar siapa? Sahabat Nabi yang mulia. Manusia terbaik setelah Rasulullah SAW yang memimpin khilafah. Mereka berdua saja perkataannya tidak boleh dikalahkan dengan perkataan Allah, firman Allah, dan qaul Rasul. Maka bagaimana mungkin perkataan mazhab itu bisa mengalahkan perkataan Allah dan Rasul, dalil? Maka tidak boleh. Maka yang ditentang adalah kita taklid buta. Kalau sudah tahu kebenaran bahwasanya hadis dalam mazhab ini lemah, maka kita tinggalkan, kita ambil hadis. Dan itu yang yang dijelaskan oleh para ulama. Kata beliau, sahabatku memintaku untuk membuat sebuah ringkasan di dalam fikih mazhab Syafi'i fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz, bermaksud untuk memudahkan kaum muslimin di dalam memahami perkara-perkara liyuqrab 'alal muta'allimi dars, agar mereka mudah di dalam memahami, para penuntut ilmu mencari ilmu permasalahan agama. Wa yashala alal muqtadi hafizuh, memudahkan para orang-orang yang awam yang baru belajar, ya, maka belajarnya dengan matan, ya, bukan dengan dalil. Langkah pertama belajar adalah dengan matan, bukan dengan dalil. Setelah matan tahu bagaimana dia bisa sholat, bagaimana dia bisa berwudu, bersuci, puasa, zakat, kemudian dengan dalil dan seterusnya. Wa anna aktsara fihi min at-taqsimat wa hasil khisal, dan di dalamnya tulisan tersebut diharapkan ada penjelasan tentang pembagian hukum fikih yang cukup jelas dengan batasan-batasan yang jelas. Permasalahan-permasalahan fikih yang dibutuhkan oleh umat. Fa ajabtuhu ila dzalik taliban lis-shawab, maka aku jawab dengan menulis, membuat sebuah tulisan, yang tulisan tersebut beliau namakan Al-Ghayah wa Taqrib. Tulisan tersebut, begitu banyak tulisan para ulama, para ikhwah, begitu banyak tulisan para ulama, dan tulisan tersebut adalah begitu terkenal dalam mazhab Syafi'i. Bahkan begitu banyak ulama yang mensyarah, memberikan penjelasan. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah muliakan seseorang itu dengan kitabnya. Allah muliakan seseorang dengan kitabnya. Ada juga Allah muliakan seseorang dengan muridnya. Sebagaimana Syekh Nasir As-Sa'di, beliau tidak dikenal. Berapa majelis, awalnya beberapa murid, kemudian tinggal satu murid, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Hanya satu murid. Sampai beliau menjadi faqih, beliau terkenal, maka orang-orang baru tahu siapa gurunya ini. Bisa menjadikan ulama besar. Maka seorang langsung melihat As-Sa'di, melihat kitab tafsirnya, mencari buku-buku yang ditulis beliau, maka menjadi terkenal. Maka ini juga menjadi catatan bagi seorang dai, bagi siapapun juga. Para ulama besar yang memiliki ilmu yang luar biasa, dia tidak terpengaruh dengan berapa jumlah muridnya. Sebagaimana kita, pada saat kita berusaha untuk mendakwahkan kita kepada masyarakat, dia menolak, satu orang menolak, sabar, terus menerus kita bina. Siapa tahu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan hidayah. Jangankan para ulama besar, para al-anbiya sendiri, para al-anbiya mereka ada yang mendapatkan kaumnya beberapa orang saja. Ada yang mendapatkan satu orang saja. Bahkan ada yang tidak mendapatkan satupun yang mengikuti mereka. Ini adalah hal yang lumrah. Pada hari ini semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada bab pertama yaitu Kitabut Thaharah, maka kita akan sedikit membahas tentang apa itu fikih. Kenapa kita perlu belajar masalah fikih? Sehingga apa? Yang perlu kita ketahui adalah definisi dari fikih itu sendiri. Fikih kalau dalam bahasa Arab dan dalam penjelasan itu pasti akan ada dua definisi. Pertama definisi secara bahasa, yang kedua definisi secara syar'i, lughatan dan syar'an. Yang pertama lughatan. Secara lughah, secara bahasa, fikih itu bermakna al-fahmu. Apa itu? Pemahaman, faham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ini doa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahlul, lepaskanlah, 'uqdatam min lisani, ikatan yang ada pada lidah, lisan. Agar apa? Yafqahu qawli, yafqahu, agar mereka faham. Dengan apa? Dengan perkataanku. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah kita akan sedikit melanjutkan sekitar 5 sampai 10 menit. Kita lanjutkan bahwasannya masalah fikih secara bahasa bermakna al-fahmu, yaitu faham. Dalilnya adalah wahlul 'uqdatam min lisani. Maka lepaskanlah ikatan yang ada pada lidahku, yafqahu qawli, agar Fir'aun dan kaumnya memahami perkataanku. Yafqahu fikih berarti bermakna yafham, yaitu memahami. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, mereka mengatakan bahwasanya ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami sungguh tidak memahami. Ma nafqah, nafq berarti faham, tafham. Ya, ma nafham. Ya, kami tidak memahami kebanyakan apa yang kamu katakan. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqih, yaitu fahamilah dalam masalah agama. Fahamilah dia dalam masalah agama. Yaitu Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas menjadi ulama besar, ya, ahli tafsir, yang mana langsung didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din, faqihkanlah dia dalam masalah agama. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam diri seseorang, yufaqihu fid din, maka dia akan difaqihkan, difahamkan, faqihkan, fahamkan dalam masalah agama. Jadi secara bahasa fikih itu adalah paham, mengerti. Kemudian syar'an, secara bahasa. Maka secara bahasa dijelaskan secara syar'i, secara istilah, maka dijelaskan para ulama ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum syar'i al-amaliyah, bersifat amal. Amal yang telah kita lakukan, amal yang kita kerjakan. Bukan i'tiqadi, amal. Bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalil yang terperinci, tafsil. Ini dalam fikih. Pertama, ma'rifah, mengetahui. Apa yang dimaksud dengan ma'rifah? Mengetahui di sini dalam fikih. Jadi fikih itu adalah secara bahasa faham. Kemudian apa secara istilah? Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amal dengan dalil-dalil secara terperinci. Sekarang, apa yang dimaksud mengetahui? Ma'rifah. Di dalam ilmu agama ada 6 jenis kelompok manusia. Yang pertama adalah ma'rifah, ini adalah al-ilmu. Yang kedua adalah az-zan. Yang ketiga adalah asyak. Yang keempat adalah al-wahm. Yang kelima adalah al-jahl. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Ya, ini mengetahui, ya, sama-sama mengetahui. Ya. Jadi ilmu, zon, syak, al-wahm, 4 ini adalah sama-sama mengetahui. Yang pertama ada ilmu, huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Dia mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, atas hakikat yang sebenarnya, dengan idrakan jaziman, pengetahuan yang pasti. Sehingga apa? Kebenaran
seseorang apabila dia dikatakan ilmu, maka dia tahunya pasti 100%. Berapakah sholat subuh? Berapa rakaat? 2 rakaat. Tahu secara pasti. Berapakah sholat wajib dalam sehari? 5. Itu namanya ilmu, pengetahuan secara pasti. Tingkatan yang kedua adalah zon. Wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali diddi marjuh. Mengetahui sesuatu akan tetapi masih ada kemungkinan keliru. Lawannya marjuh. Jadi masih ada kemungkinan salah. Masih ada kemungkinan salah. Dia mengetahui sesuatu, tapi masih ada kemungkinan salah. Benarnya berapa persen? 75%. Di atas 50%. Namanya dzan. Kebenarannya, kemungkinan benarnya adalah di atas 50%. Kemungkinan salahnya adalah kecil. Itu namanya dzan. Tetapi berbeda, inna ba'da dhanni ism. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagian zon itu adalah dosa. Zon yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini adalah zon yang bersifat asyak, nanti kita akan jelaskan. Ya, prasangka. Ya. Tetapi zon yang dimaksud di dalam pembagian para ulama fikih, ya, itu adalah pembagian yang dia mengetahui dengan pengetahuan hukum-hukum ini, ya, dengan tingkatan-tingkatan yang kita sebutkan. Ilmu, pengetahuan yang pasti. Dzan, pengetahuan kebenarannya adalah di atas 50%. Contohnya adalah seorang dulu pernah ingat bahwasanya saya dulu pernah belajar ibu kota Jawa Tengah itu adalah Semarang. Ditanya, ibu kota Jawa Tengah apa? Insya Allah Semarang. Semarang. Bener nggak Semarang? Bener nggak? Bener ya? Iya. Ini sedikit ragu sih. Ya. Nah, sedikit ragu tapi yakinnya itu benar, maka itu katanya zon. Itu namanya tingkatan zon. Tapi kalau saya tahu ibu kota Kalimantan Selatan Banjarmasin, karena saya tinggal di Banjarmasin, pengetahuan yang pasti. Sudah dipindah ke Banjarbaru? Hah? Sudah dipindah ke Banjarbaru? Belum, baru pemerintahan, ya kan? Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu asyak. Syak ini adalah idraku syai' ma ihtimali didu musawin. Pengetahuan terhadap sesuatu bersama ada kemungkinan. Yang mana dia 50-50. 50-50. 50% benar, 50% salah. Saya dulu pernah tahu gitu, nah. Cuman lupa kayak apalah. Ya kira-kira jawabannya beginilah. Ya, itu namanya kita dalam beragama masih setengah-setengah. Ya. Salat Jumat itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Yakin, ya. Maka dia dikatakan ilmu. Kemudian salat Id. Salat Id itu hukumnya apa? Kayaknya dulu saya pernah belajar itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, tapi entahlah sekarang artinya ada yang bilang hukumnya wajib. Nah, ini namanya ragu-ragu. Ya 50%. Benar 50% salah. Kemudian tingkatan yang keempat adalah idraku syai' ma ihtimali didur rajih. Yang mana dia pengetahuan terhadap sesuatu yang pengetahuan tersebut kemungkinan kelirunya lebih besar daripada benarnya.
kemungkinan benarnya di bawah 50%, ya, 30%. Ya. Salahnya sisanya 70%. Ya. Lupanya itu sering sekali lupa. Ya makanya kalau biar tidak lupa, sering mengaji Pak. Ya, datang majelis ilmu, belajar. Tingkatan yang kelima adalah al-jahl. Al-jahlul basit. Apa itu al-jahlul basit? Adamul idraku bikulliyah. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali, tidak pernah belajar. Belum pernah mendengar, belum pernah belajar, belum pernah membaca. Masih mending yang pernah belajar, pernah membaca, kemudian dia lupa. Dia masih sedikit-sedikit ingat kira-kira begini Pang. Ya. Tapi ini betul-betul tidak tahu. Itu namanya jahul basit. Tidak tahu sama sekali. Hukumnya tidak tahu. Karena tidak pernah belajar. Ditanya, bagaimana hukum kita sholat jenazah? Apa itu sholat jenazah? Mensolati orang yang sudah meninggal. Oh adakah? Waduh, nggak tahu. Ada orang meninggal disolati nggak tahu. Ini berarti jahul basit. Yang keenam adalah al-jahlul murakkab. Idraku syai' ala wajhi yukhalifu ma huwa alaih. Pengetahuan terhadap sesuatu yang dia menyelisihi yang benar. Dia sudah nggak tahu, tapi sok tahu. Ini jahil murakkab. Jahil bodohnya bertingkat. Dia nggak tahu, tetapi apa? Sok tahu. Bagaimana hukum sholat jenazah? Haram. Dia nggak tahu padahal. Apalah hukumnya haram. Langsung dia jawab. Padahal nggak tahu. Langsung dia jawab. Maka jahal bodohnya ini sudah bertingkat-tingkat. Istilah Indonesia bodoh kuadrat, ya. Bodoh kuadrat. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu tapi sok tahu. Kalau dia tahu itu sudah, wallah saya nggak tahu. Itu selamat. Ustaz, saya dulu pernah belajar Ustaz, tapi lupa. Boleh nggak saya jawab yang ya kira-kira saya benar? Nah, itu kan berarti masih ada waham atau syak. Ya silakan, tafadhol. Nah, jadi jangan sampai ditanya Ustaz, untuk pertanyaan biar santri-santri tanya wallahu alam bishawab. Allah bingung. Lah ini belajar kok tanya ngerti enggak? Jangan setiap bertanya wallahu alam bishawab. Allah lebih mengetahui. Ya jelas itu mah. Enggak usah ditanya. Ini belajar biar kalian paham ngerti atau tidak. Jawab. Saya pernah tahu. Kalau tidak pernah tahu, saya tidak tahu. Sudah, beres. Tapi kalau pernah tahu, jawab. Ya. Ustaz, saya pernah tahu Ustaz. Jawabannya begini. Kalau salah tolong dikoreksi. Itu jawaban gentleman, ya. Yang dia mengaku. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di bulan selanjutnya, di pekan pertama di setiap bulannya, di hari Rabu insyaallah kita akan khusus membahas tentang permasalahan fikih, ya, yaitu matan takrib atau ghaya wa takrib dari Abu Syuja'. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan antum sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.